Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara-saudara sekalian, mahasiswa eh, ekonomi syariah semester 6 ya seluruhnya ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kuliah online mata kuliah hukum bisnis syariah. Untuk malam ini kita akan menggabungkan beberapa materi ya. Afwan kemarin ada uzur, jadi beberapa tatap muka tidak bisa hadir. Yaitu yang pertama nanti pembiayaan syariah, hukum pasar dan perlindungan konsumen. Jadi cepat saja nanti intinya untuk referensi apa namanya pengembangan nanti silakan para mahasiswa mengembangkan sendiri, memperbanyak referensi ya. Saya hanya memberikan guidance-guidance umum saja. Untuk referensi utama yang kami gunakan itu ada beberapa. Jadi salah satunya di modul hukum bisnis Islam ya, yang dikarang oleh Abdurrahman Misno itu, yang biasa untuk apa namanya modul di Universitas Terbuka. UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI, UU Perdagangan POJK, dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Nanti referensi pengayaan yang lain silahkan bisa eh, mandiri memperkaya dengan referensi-referensi yang lain. Baik, langsung saja. Eh, Nanti harapannya setelah kita kuliah ini di materi ini ya, mahasiswa bisa menjelaskan ya sumber umum bisnis syariah dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. Ini sebenarnya sudah kami singgung berkali-kali di eh, pertemuan sebelumnya. Yang kedua, yaitu mahasiswa dapat membedakan logika pembiayaan syariah dari kredit berbunga, terutama pada distribusi risiko, ya, objek akad, harga, margin, dan larangan riba, gharar, maisir. Kemudian menganalisa norma hukum pasar, keterbukaan informasi, larangan penipuan, ya, klausula baku, praktik pasar yang berkeadilan, dan transaksi elektronik. Kemudian yang keempat, menilai perlindungan konsumen dalam produk keuangan syariah dan menyusun checklist kepatuhan untuk kasus bisnis. Baik, yang pertama, kita mulai dari kerangka analisis ya. Hukum bisnis syariah itu adalah sebagai sistem normatif dan institusional ya. Maka kita bisa perinci ya. Hukum bisnis syariah tidak cukup dibaca sebagai larangan, daftar larangan halal haram ya. Ia adalah sistem yang menghubungkan norma ilahiyah, rasionalitas fikih muamalah, ya, fatwa lembaga otoritatif, regulasi negara, dan kontrak bisnis ya. Jadi kita tegaskan bahwa hukum bisnis syariah, bisnis Islam berkaitan dengan aktivitas bisnis berdasarkan syariah yang sumbernya meliputi Al-Quran, Sunnah, ya, metode ijtihad, dan peraturan legal formal serta seperti undang-undang, peraturan Bank Indonesia, OJK, fatwa DSN MUI, ya, seperti itu. Kemudian ini seringnya mana ini? Oke.
Sebentar ini keluar sebentar. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu rumus analitis ya. Bahwa sahnya transaksi syariah perlu diuji minimal dengan empat pertanyaan ya. Apa itu? Yang pertama adalah apakah objeknya ini halal atau haram ya. Yang kedua, apakah akad dan para pihak memenuhi syarat. Yang ketiga, apakah risiko dan keuntungan dialokasikan secara adil. Yang keempat, apakah konsumen menerima informasi yang benar ya, dan memiliki akses pemulihan jika ia rugi. Seperti yang kita bahas kemarin ketika apa namanya terjadi akad musyarakah ya, persekutuan itu distribusi untuk risiko itu harus adil, harus adil. Yang ketiga, prinsip kritis ya. Prinsip kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh prinsip syariah. Kepatuhan, ketertiban umum, perlindungan konsumen, dan larangan eksploitasi. Karena itu kontrak pembiayaan syariah yang berlabel syariah tidak otomatis adil jika substansinya menutupi informasi, memindahkan seluruh risiko ke nasabah atau menggunakan klausul yang meniadakan hak konsumen. Nah, jadi sekedar label syariah itu labelnya, maka harus kita lihat substansinya seperti apa. Kalau pembiayaan syariah tetapi substansinya esensinya adalah hanya memindahkan risiko ke nasabah itu sama saja sebenarnya. Ya, sama saja. Hanya mengubah nama. Ya, ini yang dihindari. Kemudian kita masuk ke pembiayaan syariah ya. Yang pertama, pembiayaan syariah bukan sekedar pinjaman ya. Dalam UU Perbankan Syariah, pembiayaan mengacu pada penyediaan dana berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka perbedaan utamanya dengan kredit konvensional adalah apa? Ya, adalah hubungan hukum tidak hanya ya kreditur debitur, tetapi dapat berubah apa? Akadnya itu harus jual. Apakah dia perjelas? Apakah dia ini jual beli, ya, sewa, kemitraan atau jasa? Hmm. Ini dapat dirujuk pada UU Perbankan Syariah itu ya. Kemudian larangan inti ya, larangan inti dalam pembiayaan syariah itu adalah ya riba itu. Jadi ki- dalam pembiayaan syariah itu menolak keuntungan yang lahir dari tambahan atas utang ya, tanpa dasar pertukaran yang sah. Kemudian dalam pembiayaan syariah juga melarang gharar ya, menolak ketidakjelasan material dalam objek, harga, waktu atau risiko. Kemudian maisir itu apa? Menolak spekulasi judi yang menggantungkan keuntungan pada keberuntungan, untung-untungan tanpa aktivitas produktif yang sah. Maka hal ini bukan berarti pembiayaan syariah itu anti terhadap profit ya. Tapi yang perlu dipastikan adalah tidak terjadi kezaliman ya. Jadi pembiayaan syariah itu ya prinsipnya adalah anti ketidakadilan.
ketidakadilan. Itu larangan intinya. Kemudian yang ketiga, dalam pembiayaan syariah, akad utama. Maka ini kita bisa apa namanya kerucutkan bahwa akad utama dalam pembiayaan syariah itu harus dalam bentuk apa? Murabahah, jual beli. Yang pertama murabahah ya jual beli dengan mengungkapkan harga pokok dan margin. Ya, sama-sama diketahui. Jadi memang lembaga keuangan ya ketika yang bertransaksi itu adalah konsumen dengan lembaga keuangan, maka lembaga keuangan ini memang dia harus secara pasti menjadi seorang penjual. Ada barangnya jelas, kemudian ada harga perolehannya, kemudian margin yang diinginkan. Seperti itu. Lah, kemudian cara pembayaran ini bisa fleksibel. Apakah mungkin dengan angsuran, tetapi harga dan marginnya itu sudah ditetapkan di awal, sudah saling mengerti dan saling rito. Nah, ini prinsipnya. Kemudian yang kedua, akadnya bisa mudorobah ya. Ya, kemarin sudah kita singgung ya Pak, adalah kerjasama pemilik modal dengan pengelola dengan bagi hasil. Pemodal dengan pengelola. Prinsipnya adalah bagi hasil. Bagi hasil ini sesuai kesepakatan. Tetapi ketika terjadi risiko harus distribusinya adil ya. Kemudian yang ketiga musyarakah ya. Adalah kerjasama kontribusi modal kerja. Modal atau kerja dengan risiko bersama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah ijarah, adalah sewa manfaat ya. Yang kelima, salam atau istisna untuk pemesanan barang ya. Yang terakhir adalah qardul hasan ya, atau qard ya, untuk peminjaman kebajikan. Nah, ini bisa dirujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian fatwa DSN MUI nomor 4. Soalnya nanti saya share untuk apa namanya poin-poinnya. Kemudian eh, poin tajam untuk murabahah ya. Murabahah itu sering apa namanya populer ya karena mudah dipahami dan memberi kepastian angsuran. Tetapi risiko kritisnya ada. Apa itu risiko kritisnya? Adalah apa? Pembiayaan jual beli yang berubah rasa menjadi pinjaman berbunga. Maka jika bank tidak benar-benar memiliki atau menguasai barang, ya, harga pokok dan margin tidak transparan atau wakalah digunakan untuk menutupi proses jual beli yang tidak real. Nah, ini perlu diperjelas posisi bank itu atau lembaga keuangan itu. Maka ketika dia tidak bisa memenuhi syarat ini, ya, ini menjadi risiko kritis ya. Maka kalau kita sebut bank atau lembaga keuangan ketika melakukan murabahah ini, maka dia harus benar-benar memiliki barang tersebut atau menguasai barang itu, benar-benar real itu miliknya. Kemudian harga pokoknya berapa dan margin itu harus transparan, ya, seperti itu. Kalau kita merujuk fatwa DSN MUI nomor 4 ya, itu menekankan bahwa bank itu membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri secara sah. Lalu setelah itu terjadi akad apa? Menjual kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Ya, contoh rumah ya. Maka benar-benar rumah itu menjadi milik bank awalnya. Benar-benar dikuasai secara sah, kemudian dijual ke konsumen. Nah, cuma yang menjadi diskursus kita, apakah memang benar-benar bank itu memang murni melakukan jual beli. Nah, ini menjadi diskusi yang menarik gitu ya.
Kemudian, jadi intinya seperti itu sederhana saja untuk pembiayaan syariah ya. Jadi pembiayaan syariah yang dikenal itu adalah dengan akad murabahah, jual beli, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam istisna, dan qard ya, qardul hasan. Pinjaman yang baik tanpa ada ambil-ambil apapun. Yang selanjutnya kita bahas tentang hukum pasar. Maka harus kita pahami apa makna pasar itu ya. Pasar dalam perspektif syariah ya. Itu apa? Maka kita katakan bahwa pasar itu bukan ruang yang bebas nilai ya. Pasar bukan ruang yang bebas nilai. Nah, sekali lagi pasar bukan ruang bebas nilai. Harga yang lahir dari transaksi sukarela dihormati. Tetapi harus bebas dari penipuan. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Pasar itu dalam perspektif syariah ya, itu harus bebas penipuan. Yang kedua, bebas dari praktek penimbunan yang merusak. Ya, mungkin apa namanya memanfaatkan situasi. Ya, kelangkaan barang, ya, dia menimbun kemudian dengan harapan harga melambung tinggi karena apa namanya supply dan demand tidak seimbang. Maka hukum pasar dia berlaku di situ. Maka orang yang melakukan penimbunan ini ya, dia telah melakukan pelanggaran syariat. Yang ketiga, ketidakjelasan ya, horor. Kemudian memanipulasi informasi. Yang terakhir adalah eksploitasi posisi tawar ya. Poli itu di apa namanya? Tidak sesuai prinsip syariah. Maka prinsip syariah itu apa? Memandang pasar sebagai mekanisme alokasi yang harus tunduk pada ini diperhatikan pada kejujuran, amanah dan kemaslahatan. Ya tiga hal ini. Ya, pasar itu adalah sebagai mekanisme alokasi yang harus tunduk pada kejujuran, amanah dan kemaslahatan. Tiga poin ini. Kemudian hukum perdagangan positif ya. Kita bicara hukum perdagangan positif. UU nomor 7 tahun 2014 ya, itu mengatur perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri ya, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengawasan dan penyidikan. Maka untuk bisnis syariah, norma ini penting karena produk halal ya, vintage syariah, marketplace, kontrak digital tetap berada dalam ya dalam hukum perdagangan nasional. Seperti itu. Kemudian kita bicara pasar digital ya, pasar digital. Maka perdagangan melalui sistem elektronik menurut keterbukaan ya, menuntut keterbukaan identitas pelaku. Ya, informasi barang atau jasa, harga, syarat transaksi pembayaran dan penyelesaian sengketa.
Dalam perspektif syariah, kegagalan informasi digital dapat menjadi bentuk ya gharar modern. Ini hati-hati yang melakukan perdagangan secara online. Maka tetap di situ ya prinsip-prinsip yang harus dijaga adalah keterbukaan identitas pelaku. Ya. Informasi barang dan jasa itu jelas, harganya jelas, syarat-syarat transaksi apa harus jelas, pembayarannya bagaimana dan penyelesaian sengketa ya. Ketika terjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika produk itu cacat maka bagaimana mekanismenya itu harus jelas. Dan alhamdulillah kalau kami lihat di beberapa platform itu ya, itu sudah apa namanya sudah cukup komplit ya ini syarat-syarat ini. Oke, kemudian kita lanjut kepada perlindungan konsumen ya, perlindungan konsumen. Maka kita mulai dari undang-undang ya, perlindungan konsumen ya sebagai pagar minimal. Maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai upaya yang menjamin ya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ia mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan pelaku usaha, tanggung jawab ya, klausula baku, penyelesaian sengketa dan sanksi. Ini dapat dilihat itu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini tahun 99 ya. Di situ sudah komplit ya apa yang disebut dengan perlindungan konsumen ya. Ya, perlindungan konsumen itu apa? Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang disebut konsumen itu siapa? Ya, adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Kemudian pelaku usaha itu apa? Ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan seterusnya. Ini eh, apa namanya bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian klausula. Oke, klausula. Kita masuk pada titik rawan ya. Titik rawan yaitu dalam kontrak pembiayaan ya, klausula baku sering menentukan denda ya, eksekusi jaminan, perubahan biaya, kewenangan sepihak, dan pembebasan tanggung jawab. Maka analisis syariah harus menilai bukan hanya apakah klausula ditandatangani, melainkan apakah ada ridho yang informasi, tidak ada pemaksaan struktural dan tidak ada penghilangan hak konsumen secara tidak patut ya.
Maka ya, ketika terjadi apa namanya klausul baku atau akad itu, ya, maka harus dilihat poin per poinnya. Apakah di situ kemudian sampai menghilangkan hak-hak konsumen. Ini perlu dicek kembali. Jangan sampai kelihatannya memang secara legal formal ada hitam di atas putih, tapi isinya ya ternyata hanya menguntungkan penjual atau produsen. Jadi seolah-olah klausul itu hanya dibuat untuk mengakali dalam tanda kutip ya, agar tidak apa namanya eh, produsen atau penjual itu tidak mau menanggung risiko. Kemudian POJK yang nomor 22 tahun 2023 memperkuat ya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Prinsip perlindungan, kewajiban informasi, ya, penanganan pengaduan dan sanksi. Untuk produk syariah, kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen tidak boleh dipisahkan, ya. Seperti itu. Jadi untuk produk syariah harus ada kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Nah, ini. Baik, sekarang saya ajak diskusi. Ini ada studi kasus ya. Eh, Ini, misalkan sebuah marketplace ya menawarkan pay letter syariah untuk pembelian laptop. Konsumen memilih barang ya 10 harganya 10 juta. Platform itu kemudian menampilkan cicilan 12 bulan total adalah 12.300. Biaya admin 300 ya. Denda keterlambatan adalah 0,1% per hari. Dan akad adalah murabahah bil wakalah ya. Konsumen hanya melihat ringkasan biaya pada layar kecil. Ya, sedangkan konsumen akad ya, sedangkan dokumen akad 18 halaman muncul setelah tombol setuju. Ya, saya ulangi ya. Pada sebuah marketplace ya menawarkan pay letter syariah ya untuk pembelian laptop. Konsumen itu memilih barang 10 juta harganya. Kemudian hmm, platform tersebut menampilkan cicilan ya 12 bulan. Lah totalnya nanti adalah ya 12.300. Dengan perincian biaya admin adalah 300.000. Kemudian ditambahkan juga ada keterangan denda keterlambatan 0,1% per hari. Dan akadnya ada seolah-olah syariah ya murabahah bil wakalah. Ini kan jual beli. Konsumen hanya melihat ringkasan biaya pada layar kecil, sedangkan dokumen akad itu 18 halaman. Munculnya setelah tombol setuju. Maka pertanyaannya, ini kelihatan ya, apakah transaksi ini murabahah yang sah atau hanya pinjaman konsumtif berlabel syariah? Ya. Ya, pertanyaan kedua, siapa yang membeli barang terlebih dahulu? Apakah harga pokok, margin biaya dan denda transparan? Apakah denda menjadi pendapatan platform? Apakah klausula baku menghapus hak konsumen? Bagaimana jalur pengaduan dan pembuktian jika barang cacat dan atau informasi biaya tidak jelas?
Silahkan kalau ada yang memberikan jawaban, tanggapan. Baik, kalau kita lihat kasus ini adalah, maka platform mitra pembiayaan tadi tidak memiliki atau menguasai barang sebelum menjual kepada konsumen kan. Gitu ya. Dia hanya menampilkan apa namanya barang-barang yang belum ada informasi yang jelas bahwa apakah barang itu memang miliknya. Ya, sebelum menjual ke konsumen. Maka akad murabahah bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika biaya atau denda tidak dijelaskan secara terang, maka akan muncul gharar dan pelanggaran perlindungan konsumen. Yang ketiga, jika denda menjadi pendapatan bisnis, perlu diuji terhadap ketentuan syariah. Maka jika klausula baku tadi memberi hak sepihak untuk mengubah biaya atau menyalahkan tanggung jawab, klausula tersebut problematis ya, seperti itu. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka kita bisa checklist ya kepatuhan pembiayaan syariah dan perlindungan konsumen itu melalui beberapa poin. Ya, apa itu? Yang pertama, satu objek dan tujuannya. Maka barang jasa harus halal, legal, bermanfaat, spesifikasinya jelas dan tidak digunakan untuk aktivitas haram. Itu objeknya. Yang kedua, akadnya. Jenis akad sesuai dengan substansi transaksi, ya, rukun dan syarat terpenuhi. Ya, tidak bercampur akad secara manipulatif. Ada ijab kabul yang dapat dibuktikan. Sekali ini ijab kabul ini nanti dalam konteks transaksi modern tidak harus apa namanya seperti yang dijelaskan di literatur fikih klasik dulu ya. Tapi bisa dengan urf ya, urf di masyarakat. Ketika orang beli sekarang itu kan ya sudah ketika membeli barang sesuatu pergi ke warung yang menjual itu memilih kemudian membayar. Nah, ini memang sudah terjadi akad itu. Yang ketiga, kepemilikan dan risiko. Dalam jual beli, penjual memiliki atau menguasai objek sebelum menjual, jadi benar-benar menjadi miliknya. Risiko sebelum akad tidak dibebankan ke konsumen secara tidak adil. Gitu ya. Yang keempat, harga dan biayanya kita lihat. Maka harus dilihat harga pokok, margin, biaya admin, biaya keterlambatan, biaya penagihan ya. Dan konsekuensi gagal bayar dijelaskan sebelum konsumen itu terikat. Ya. Yang kelima konsumen ya. Maka konsumen harus punya hak informasi, hak memilih, hak didengar, hak ganti rugi, dan akses pengaduan yang jelas. Kemudian yang keenam dilihat dari klausula bakunya. Maka tidak ada pelepasan tanggung jawab sepihak, perubahan harga sepihak, pembuktian sepihak atau pembatasan hak konsumen secara tidak patut. Yang ketujuh terakhir adalah penyelesaian sengketa. Maka forum mekanisme pengaduan ya, pilihan penyelesaian bukti elektronik dan yurisdiksinya dijelaskan. Untuk matrik akad pembiayaan syariah ya, maka tadi sudah kita singgung ya.
Kalau murabahah itu ya struktur hukumnya adalah jual beli barang dengan harga pokok dan margin diketahui. I- hasilnya adalah imbal hasilnya adalah margin jual beli. Risiko utama jual beli hanya formal, kepemilikan barang ya tidak jelas. Ya, ini risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika murabahah itu ya. Jual beli itu hanya label saja, tapi kepemilikan barang orang yang menjual atau lembaga keuangan tadi belum jelas ya. Ini titik kritisnya. Maka kita uji apakah penjual membeli atau mengasih barang sebelum menjual. Ini perlu dicek nanti. Kemudian pada akad mudharabah, struktur hukumnya bagaimana? Sahibul mal ya menyediakan modal. Mudharib mengelola kan ya. Ada orang yang punya modal dan ada yang punya skill. Maka imbalannya apa? Bagi hasil sesuai nisbah. Maka titik kritisnya adalah apa? Kerugian usaha dibebankan tidak proporsional. Ya, misalkan dibebankan hanya kepada pelaku apa yang orang yang punya skill usaha ya, ini tidak benar. Maka risiko ini harus diuji. Apakah kerugian finansial ditanggung modal kecuali kelelahan mudharib ya? Apakah kerugian finansial ditanggung pemodal ya kecuali kelelahan mudharib ya? Maka ini harus diperjelas. Kemudian musyarakah para pihak berkontribusi modal kerja. Imbalannya bagi hasil rugi sesuai porsi modal. Maka titik kritisnya adalah jangan sampai terjadi ya risiko ditransfer atau hanya hanya ditanggung satu pihak. Kemudian ijarah sewa manfaat ya, maka hasilnya adalah ujroh. Maka di sini ada titik kritisnya apa? Objek atau manfaat tidak jelas. Atau kemudian biaya pemeliharaannya ini dikabari, biaya pemeliharaan ditanggung siapa? Nggak diperjelas. Nah, maka ketika terjadi ijarah itu dijelaskan sekalian siapa yang akan menanggung perawatan pokok objek sewa. Kemudian salam ya, istisna, pesan barang dengan pembayaran produksi sesuai ketentuan. Margin adalah jual beli pemesanan. Maka titik kritisnya apa? Spesifikasi barang dan waktu serah terima tidak jelas. Maka ini harus diperjelas ya. Kita uji, kita cek apakah kualitas apa namanya spesifikasinya itu waktu dan harganya sudah pasti. Kemudian yang terakhir qard ya. Pinjaman kebajikan ya ini tanpa imbalan. Nah, yang sering terjadi jangan sampai akad qardul hasan ini ya. Kemudian ada tambahan-tambahan tersembunyi ya, yang berpotensi menjadi riba. Maka harus dipastikan ya, apakah hanya pengembalian pokok dan biaya real saja atau mungkin ada tambahan yang lain itu di apa namanya diperjelas. Jangan sampai nanti ada oh, istilahnya upaya-upaya menyembunyikan ya tambahan yang itu berpotensi menjadi riba. Nah, seperti itu untuk kuliah kita gabung sekalian dari tiga materi ya, yaitu eh, pembiayaan syariah, hukum pasar, dan perlindungan konsumen. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah untuk kuisnya kami akan share pada admin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.